KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan saat masih menjabat sebagai Gubernur PI. Sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat geledah sejumlah ruangan di gedung BI. Namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ia mengadopsi konsep shadow cabinet. Negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga. Sementara itu menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Ya, Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi.
Ya pemirsa, M. Kodari juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima masukan untuk perbaikan kinerja. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SRMC baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025. Artinya, tingkat kepuasan menurun 30,1% dalam jangka waktu 9 bulan. Ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo pun naik hampir 3 kali lipat. Dengan hasil itu, kini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu. Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Begini, pertama yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu Novi, kemana Bu? KPK melaksanakan rangkaian operasi tangkap tangan OTT yang turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini KPK mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti dalam nominal rupiah ya, didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dijelaskan operasi senyap diduga berkaitan dengan penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan itu diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Istri Bupati Pemalang turut dibawa penyidik KPK. Bu Novi, kemana Bu? Rabu dini hari, istri Bupati Pemalang, Nur Faiza Mainovi, dibawa penyidik KPK. Menyusul operasi tangkap tangan terhadap 21 orang yang diduga turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Nur Faiza dibawa ke Mapolres Pemalang bersama sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, KPK juga menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residen Pemalang, serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca operasi tangkap tangan KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK.
Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan, dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. OTT KPK selain menjaring 21 orang, juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.